Sampai-sampai Al-Habib Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, barang siapa yang banyak berbicara atau ribut di majelis ilmu, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Ketika ceramah. Lidah yang berbicara, maka recong yang berbicara, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait ceramah Bahar bin Smith, yang dimana ceramah Bahar bin Smith ini ketika itu ngambek ya teman-teman. Jadi Bahar bin Smith ini ngambek, katanya ada jamaah yang ya ribut-ribut gitu ya. Nah teman-teman, jadi kenapa ini ya Bahar bin Smith ini ketika berceramah ini ngambek? Ceramah kok ngambekan? Nah seperti itu kan teman-teman, pertanyaannya ya. Ceramah kok marah-marah? Nah jadi ya teman-teman, kalau menjadi seorang pendakwah ya harus sabar. Namanya juga jamaah itu kan bermacam-macam. Tapi ini ceramahnya malah ngambek dan setelah itu meninggalkan jamaah. Nah ini kan seakan-akan tidak memiliki ya adab gitu teman-teman ya seorang pendakwah. Nah lalu kemudian Bahar bin Smith ini menjelaskan ya tentang terkait masalah yang ceramah itu tiba-tiba ngambek. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Asy'ati. Kemudian ada yang ngomong sebulan. Iya, mulai nih ngambek nih. Kemudian ada kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini ada video yang terbaru di mana Bahar bin Smith ini ya ketika ceramahnya itu berhenti lalu kemudian pulang. Nah ini coba alasannya, coba mari kita dengarkan ya. Makanya banyak yang bertanya begini ya. Banyak yang bertanya begini, kenapa Habib Bahar waktu ceramah di Tangerang ada 7 tempat, yang 2 tempatnya Habib Bahar berhenti. Kenapa berhenti ceramah? Karena ada yang ribut. Itu menjadi pertanyaan besar tuh. Ada yang ribut menjadi ya? Pertanyaan besar di khalayak ramai. Kenapa ini Habib Bahar? Ngambek. Kenapa ini Habib Bahar? Arogan. Kok jamaah ribut, kok tahu-tahu pulang? Kenapa Beb? Itu semata-mata ana lakukan ya, ana udah bilang, ana malam hari ini ada 7 tempat. Biar semua kebagian, ana ceramah nggak lama. Berarti orang juga tahu. Ada 7 tempat, ana baru pulang dari bandara langsung ceramah. Ana nggak peduli, namanya dakwah, capek, lelah, itu harus ditelan. Namanya dakwah, mau nggak mau ya harus begitu. Kalau ada yang ngomong, ana udah kasih peringatan. Ada yang ngomong, ana pulang. Buat apa ana datang kemari? Ana ini bukan pengamen yang menjual suara demi uang. Ana bukan biduan yang untuk menjadi bahan tontonan. Ini majelis ilmu, bukan majelis dangdutan. Paham? Jangan ada yang ribut. Sekali. Ada yang ribut lagi. Jangan ribut. 3 kali ribut. Kan Anda udah bilang jangan ribut. Ini orang masih ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pergi. Loh kenapa Beb? Ya. Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman wa tahiyatan lil ilm. Itu untuk memuliakan ilmu, untuk menghormati ilmu, agar orang-orang siapapun tidak ada yang meremehkan ilmu. Bahar bin Smith jangan disamain sama kayak dai-dai lain yang bodoh amat. Justru itu perhatian. Justru itu mengajarkan. Ini loh kalau lagi majelis taklim minta orang jangan ribut. Sampai-sampai Al-Habib Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, barang siapa yang banyak berbicara atau ribut di majelis ilmu, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dengarkan ya ketika di majelis ilmu jangan ribut. Tapi ya teman-teman ya, kenyataannya ketika Bahar bin Smith ini mengatakan ataupun berceramah menyampaikan di depan jamaahnya itu kan ya udah ribut-ribut ya teman-teman. Yaitu omongannya, lalu kemudian memprovokasi umat, lalu kemudian mencaci maki. Apa itu nggak disebut ribut? Nah ini omongannya Bahar bin Smith ini harus dipegang ya. Barang siapa yang katanya tadi ya, yang katanya ketika berceramah ribut-ribut nanti meninggalnya su'ul khotimah. Nah bagaimana teman-teman? Nah jadi ucapan semacam ini harus dipegang ya oleh Bahar bin Smith. Karena kenyataannya kalau berceramah ya suka ribut, suka membentak-bentak, marah-marah, lalu bawa ini teman-teman ya, bawa pedang. Jadi tujuannya apa teman-teman? Ya emang mau perang apa? Apalagi yang kemarin tuh di Madura teman-teman ya, yaitu memprovokasi masyarakat Madura sambil bawa senjata. Ini kan sudah mencerminkan ya seorang yang arogan ya, bukan cucu Nabi. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai ya tertipu dengan majelis-majelis yang dimana katanya ini adalah majelis ilmu, tapi kenyataannya isinya hanya memprovokasi kaum muslimin. Untuk jadi pelajaran bagi orang-orang, ilmu itu mahal.
Kita orang ini bukan kayak ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain yang datang nyampein ilmu, orang mau tahu, orang mau paham, mau enggak, yang penting dapat amplop. Ya, emang kita orang kiai amplop, ustadz amplop, habib amplop. Nah, kita orang ngasih ilmu. Kenapa Anda lakukan itu? Biar orang bisa menghormati ilmu. Biar Ya, katanya kita orang ini bukan Habib amplop. Kenyataannya ya teman-teman ya, Bahar bin Smith ini ya apa namanya itu melelang sorban yang katanya untuk pembangunan pesantren. Ada juga yang memalak jamaahnya. Nah, apakah itu bukan meminta-minta? Nah, seperti itu teman-teman ya. Malah lebih baik ya itu ceramah yang disampaikan itu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ceramah ujung-ujungnya malah meminta sumbangan. Itu selalu teman-teman ya, habis ceramah lalu kemudian ada sorban terbang. Sorban terbang itu ada orang yang memunguti, yaitu meminta-minta sumbangan ya teman-teman. orang bisa menghargai ilmu. Karena tidak ada yang lebih utama dan lebih mulia selain daripada ilmu. Paham? Tapi kalau magom ente belum sampai, jangan ikuti. Kalau orang lain kan enggak, mereka bodo amat. Jamaah yang di situ mau ribut kayak mau enggak kayak, mau main HP kayak mau apa kayak, mereka bodo amat. Berarti kan enggak ada rasa perhatian terhadap umat yang tidak punya rasa hormat kepada ilmu, kepada mustami, pendengar yang biasa-biasa aja, bahkan main HP, ribut. Ini majelis taklim, majelis ilmu, warisannya Rasulullah. Itu mau samain sama acara-acara dangdut. Udah dibilang sama Abu Aswad Al-Wali, laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu hal yang lebih berharga, lebih mulia, lebih utama daripada ilmu. Ana melakukan itu untuk memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, agar orang-orang tidak meremehkan ilmu dan memberikan pelajaran bagi mereka bahwasanya ilmu itu mahal. Ilmu itu mulia, ilmu itu agung, jangan diremehkan. Duduk di majelis ilmu ngobrol sana, ngobrol sini, jangan. Main HP. Orang duduk di majelis ilmu mau ngapain? Nuntut ilmu, dengerin ilmu. Kalau mau ngobrol di rumah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, Bahar bin Smith ini yang katanya itu adalah majelis ilmu, tapi kenyataannya majelis apa teman-teman? Majelis yang isinya mencaci maki, memprovokasi, bahkan ya teman-teman menghina yaitu pemerintah, bahkan memprovokasi kaum muslimin ini dengan pemimpin. Nah, tentunya ini ya jangan diikuti. Tapi Bahar bin Smith ini mengaku bahwasanya duduk di majelis ilmu yang disampaikan ilmu menghormati, tapi yang ada kita lihat ya teman-teman, marah-marah, teriak-teriak, bicaranya itu ada kebun binatang ya teman-teman. Coba mari kita simak video yang ini ya. Perbedaan Habib Bahar waktu bersama Mukibin dan ketika sendirian. Ketika ceramah. Ketika ceramah. Lidah yang berbicara. Maka rektor yang berbicara, saudara-saudara. Coba teman-teman ya. Ya, ketika berceramah bawa-bawa senjata, buat apa tujuannya ya? Buat apa? Indonesia ini aman ya. Tidak ada peperangan. Ngapain bawa-bawa senjata? Apakah itu menghormati ilmu ya? 2 moments later. Ketika sendirian. Waduh. Sangat kemayu sekali dengan Kemayu. lipstik yang merah dan rambut yang panjang membuat Mukibin terkagum-kagum melihatnya. Cie, kemayu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika berceramah tidak mencerminkan yaitu karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika berceramah isinya hanya mencaci maki, memprovokasi, bicara-bicara yang kotor, bicara-bicara yang seperti kebun gimit, berbicara yaitu yang keluar kata-kata adalah seperti kebun binatang. Tentunya ya teman-teman, ini tidak mencerminkan yaitu seorang pendakwah, melainkan adalah seorang yang arogan teman-teman. Nah, maka dari itu kita jangan sampai ya mengikuti majelis-majelis ilmu seperti itu ya teman-teman. Isinya nggak ada ilmu sama sekali yang bisa kita ambil. Isinya hanya apa teman-teman ya? Hanya provokasi. Jadi kita sebagai muslimin ini hanya diadu domba sama kaum muslimin. Apalagi tentang terkait masalah nasab ini yang sampai sekarang ini belum kelar-kelar teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin Nusantara ya, kita jangan tertipu dengan embel-embel Habib, jangan tertipu dengan yaitu pakaiannya. Tapi yang kita cari di dalam majelis ilmu itu adalah ilmu-ilmu agama yang dimana Rasulullah SAW itu menyampaikan Al-Quran dan hadis-hadisnya. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau ada seorang penceramah, ketika berceramah isinya hanya provokasi, tidak ada ilmu yang bisa kita ambil darinya, apalagi dengan dongeng-dongeng khurafat dari kalangan Habib-Habib Alawi. Itu harus kita tinggalkan.
cari majelis lain yang mengajarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu-ilmu syar'i. Nah, oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.